Ketika memasuki sebuah rumah, salamilah para penghuninya dengan salamku, yang adalah yang paling lemah lembut yang pernah ada. Katakan, damai sertamu, semoga damai di rumah ini, atau semoga damai datang ke rumah ini. Sesungguhnya, sebagai para utusan Yesus dan utusan Injil, kamu membawa damai besertamu dan kepergianmu ke satu tempat adalah agar damai datang atasnya. Jika rumah itu pantas mendapatkannya, damai akan datang dan tinggal di dalamnya. Jika tidak pantas mendapatkannya, damaimu akan kembali kepadamu. Jadi perhatikan supaya damai tinggal dalam dirimu sendiri, demi mendapatkan Allah sebagai Bapamu. Seorang Bapa selalu menolong, dan dengan pertolongan Allah kamu akan dapat melakukan segalanya dan segalanya akan baik. Mungkin, bukan, akan pasti terjadi, bahwa suatu kota atau rumah tidak mau menerimamu atau tidak mau mendengarkan perkataanmu, melainkan mengusirmu atau mengejekmu atau akan mengejarmu dengan melemparimu batu sebagai nabi yang menyebalkan. Dalam perkara-perkara yang demikian, kamu harus terlebih lagi damai dari sebelumnya, rendah hati dan lembut, sebab sudah memiliki keutamaan-keutamaan yang demikian sebagai suatu habitus hidup. Jika tidak, kamu akan dikuasai oleh amarah dan kamu akan berbuat dosa, dengan menggemparkan dan meningkatkan ketidakpercayaan mereka yang ingin kamu pertobatkan. Jika, sebaliknya kamu dengan damai menerima penghinaan dihalau pergi, dipermalukan, dikejar-kejar, kamu akan mempertobatkan orang banyak melalui sarana khotbah yang paling indah, khotbah bisu keutamaan sejati. Suatu hari kamu akan mendapati dalam perjalananmu para musuh dari hari ini. Dan mereka akan berkata padamu, kami sudah mencari-carimu sebab perilakumu sudah meyakinkan kami akan kebenaran yang kamu wartakan. Sudi maafkan kami dan terimalah kami sebagai murid-muridmu. Sebab dulu kami tidak mengenal siapa kamu, tetapi sekarang kami tahu bahwa kamu adalah orang-orang kudus. Dan jika kamu adalah orang-orang kudus, kamu pastilah para utusan dari yang kudus, dan sekarang kami percaya padanya. Tetapi, ketika meninggalkan kota atau rumah di mana kamu tidak diterima, kebaskanlah debu dari sandalmu, sehingga kesombongan dan kekerasan tempat itu tidak menempel bahkan pada alas kakimu. Dengan sungguh-sungguh aku katakan kepadamu, pada hari kiamat Sodom dan Gomora akan lebih sedikit tanggungannya. Sekarang, aku mengutusmu bagai domba-domba di antara serigala-serigala. Jadi, oleh karenanya, cerdiklah seperti ular dan kendati demikian jinaklah seperti merpati. Sebab kamu tahu bagaimana dunia, di mana sungguh ada lebih banyak serigala daripada domba, memperlakukanku juga, dan aku adalah Sang Kristus. Aku dapat membela diriku oleh kuasaku dan aku akan melakukannya hingga saat kemenangan sementara dunia tiba. Tetapi kamu tidak punya kuasa itu dan kamu membutuhkan lebih banyak kehati-hatian dan kesahajaan. Dengan demikian lebih banyak kebijaksanaan juga, guna menghindarkan diri dari didera dan dipenjarakan untuk sementara waktu ini. Sesungguhnya, kendati pernyataanmu bahwa kamu bersedia mencurahkan darah untukku, kamu tidak mampu saat ini untuk menanggung tatapan ironis atau murka. Tetapi saatnya akan tiba ketika kamu akan menjadi sekuat pahlawan-pahlawan melawan para penganiaya, bahkan lebih kuat dari pahlawan dan kepahlawananmu, yang tak dapat dipahami ataupun dijelaskan oleh dunia, akan disebut kegilaan. Bukan, itu bukan kegilaan, itu akan menjadi identifikasi, melalui kasih, dari manusia dengan manusia Allah, dan kamu akan dapat melakukan apa yang telah aku lakukan. Guna memahami kepahlawanan ini akan perlu untuk melihatnya, mempelajarinya, dan menilainya dari suatu tingkat surgawi. Sebab itu adalah sesuatu yang adikodrati yakni melampaui segala batasan kodrat manusia. Raja-raja dari roh akan menjadi pahlawan-pahlawanku, selamanya raja dan pahlawan. Pada masa itu mereka akan menangkapmu dan menganiayamu, mereka akan menyeretmu ke hadapan pengadilan-pengadilan, komandan-komandan garnisun dan raja-raja, untuk mengadili dan menjatuhkan hukuman berat padamu atas dosa yang berat, di mata dunia, sebab menjadi para abdi Allah, pengabdi dan pelindung yang baik, para guru keutamaan.
Dan untuk alasan yang sama kamu akan didera dan dihukum dengan berbagai macam cara dan bahkan dibunuh. Dan kamu akan memberikan kesaksian tentang aku kepada raja-raja, komandan-komandan garnisun, bangsa-bangsa, dengan mengaku dengan darahmu bahwa kamu mengasihi Kristus, Putra yang benar dari Allah yang benar. Ketika kamu dalam tangan mereka, janganlah khawatir mengenai apa yang harus kamu jawab dan apa yang harus kamu katakan. Jadi, janganlah bersedih atas siapapun, terkecuali atas hakim dan para pendakwa yang dibawa pada kesesatan oleh setan hingga ke tahap menjadi buta akan kebenaran. Kepadamu akan diberikan kata-kata untuk dikatakan pada waktunya. Bapamu akan menempatkannya dalam bibirmu sebab bukan kamu yang akan berbicara untuk mempertobatkan orang-orang ke imanmu dan mengakui kebenaran, melainkan Roh Bapa yang akan berbicara dalam dirimu. Kala itu saudara akan mengkhianati saudaranya hingga tewas, dan ayah melawan anaknya, dan anak-anak akan bangkit melawan orang tua mereka dan menghantar mereka ke kematian. Janganlah terguncang atau gempar, katakan padaku, menurutmu manakah kejahatan yang terlebih serius, membunuh ayah, anak, saudara, atau Allah sendiri? Allah tidak dapat dibunuh, jawab sengit Yudas Iskariot. Itu benar. Ia adalah roh yang tak terkalahkan, tegas Bartolomeus. Dan yang lain-lainnya, meski tidak berbicara, semuanya sependapat. Aku adalah Allah dan aku daging, kata Yesus tenang. Tak seorang pun berpikir untuk membunuhmu, Iskariot geram. Tolong, jawab pertanyaanku. Tentu saja, adalah dosa yang terlebih serius membunuh Allah. Baik, Allah akan dibunuh oleh manusia, dalam daging manusia Allah dan dalam jiwa para pembunuh manusia Allah. Jadi, sebab mereka akan bertindak sebegitu jauh hingga ke tahap melakukan kejahatan itu, tanpa para pembunuh merasa ngeri atasnya, demikianlah kejahatan dari ayah-ayah, saudara-saudara dan anak-anak, melawan anak-anak, saudara-saudara dan ayah-ayah akan dilakukan. Kamu akan dibenci oleh semua orang karena namaku. Tetapi dia yang bertahan hingga akhir akan diselamatkan. Dan ketika mereka menganiayamu di satu kota, mengungsilah ke kota berikutnya, bukan karena pengecut, melainkan guna memberi waktu kepada gereja Kristus yang baru lahir untuk mencapai usia, bukan usia kanak-kanak yang belum disapih yang lemah tak berdaya, melainkan usia yang lebih tua di mana dia akan dapat menghadapi hidup dan kematian tanpa takut akan kematian. Biarlah melarikan diri mereka yang dinasihati oleh Roh untuk melarikan diri, seperti aku melarikan diri sewaktu kanak-kanak. Sungguh, semua peristiwa yang terjadi pada kehidupan awal duniawiku akan diulang dalam gerejaku. Semuanya, dari misteri pembentukannya hingga ke kesahajaan masa-masa awal, ke kekacauan dan perangkap yang dirancang oleh orang-orang keji, keperlunya melarikan diri agar terus hidup, dari kemiskinan dan kerja tiada henti, ke lebih banyak peristiwa yang aku alami sekarang, bahwa aku akan menderita kemudian, sebelum mencapai kemenangan abadiku. Di lain pihak, biarlah tinggal mereka yang dinasihati oleh Roh untuk tinggal. Sebab bahkan meski mereka mati, mereka akan hidup dan berguna bagi gereja. Sebab apa yang dinasihatkan oleh Roh Allah adalah selalu baik. Dengan sungguh-sungguh aku katakan kepadamu bahwa kamu dan para penerusmu akan belum selesai menyusuri segala jalanan dan segala kota-kota di Israel sebelum kedatangan Putra Manusia.